Pembantu sengaja menuangkan air mendidih ke tangan Mary, untuk menguji apakah ketiga tuan muda lebih menyukai putrinya, atau lebih suka dia, sang nona yang diadopsi. Mary tahu bahwa pembantu sengaja melakukannya. Tapi Annie berpura-pura marah dan mengatakan bahwa Mary sedang menuduh ibunya, dan berkata bahwa Mary memandang rendah orang miskin seperti mereka. Kemudian Annie membawa pembantu pergi. Ketiga saudara laki-laki langsung menyalahkan Mary setelah melihat itu, dan Mary langsung menyadari bahwa cinta mereka padanya sudah lama beralih. Dulu, dia dimanjakan oleh ketiga saudara laki-lakinya, dan mereka dengan dominan berkata bahwa pada usia 24 tahun, dia harus memilih salah satu di antara mereka untuk menikah. Mary setuju dengan senang hati. Namun, sampai saat pembantu muncul bersama putrinya, cinta ketiga saudara laki-laki itu sepenuhnya beralih kepada Annie. Karena Annie pernah mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka dari kecelakaan mobil. Mary sempat berpikir bahwa saudara-saudaranya hanya ingin membalas budi. Pada hari ulang tahunnya yang ke-24, dia datang lebih awal ke kantor pencatatan pernikahan, untuk memenuhi janji beberapa tahun yang lalu dengan saudara-saudaranya, untuk menikah dengan salah satu dari mereka. Namun, dia menunggu hingga petugas selesai bekerja. Tapi saudara-saudaranya tidak datang. Saat itu, Annie mengirim pesan kepadanya, mengatakan bahwa ketiga saudara laki-lakinya sedang merawatnya, dan tidak ada yang akan menikahi Mary. Hingga saat itu, Mary memutuskan untuk mengabaikan janji itu, dan menjalani hidup yang dia inginkan. Saat itu, seorang pria yang akan mengubah hidupnya muncul. Dia melihat bahwa Mary ingin menikah segera, dan berkata dia bisa menikah dengannya. Memikirkan sikap dingin ketiga saudara laki-lakinya dalam beberapa tahun terakhir, Mary tanpa ragu memilih pria yang ada di depannya. Namun, dia tidak tahu bahwa pria tersebut sebenarnya adalah seorang CEO dari grup yang terdaftar di bursa saham. Kemudian, mereka segera menyelesaikan prosedur pernikahan, dan memutuskan untuk mengadakan pernikahan dalam 2 minggu. Namun, Mary tidak tahu bahwa CEO tersebut telah lama diam-diam mencintainya. Setelah CEO pergi, tiga saudara laki-laki Mary baru datang dan menjelaskan bahwa mereka baru saja merawat Annie yang demam. Namun, Mary langsung memberitahu mereka bahwa dia sudah menikah. Tiga saudara laki-laki sama sekali tidak mempercayainya. Mereka menganggap dia sedang marah, dan sengaja membuat akta pernikahan palsu untuk membuat mereka kesal. Setelah itu, saudara kedua langsung merobek akta pernikahan itu tanpa melihatnya. Namun Mary tetap berkata bahwa meskipun akta pernikahan itu robek, hubungan pernikahan tetap ada, dan dia mengundang mereka untuk datang ke pernikahannya 2 minggu lagi. Dia berharap bisa berpisah dengan baik dengan saudara-saudaranya dalam 2 minggu terakhir ini. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia melihat barang-barangnya dibuang. Alasannya adalah bahwa Annie belum sepenuhnya pulih dari kecelakaan dan membutuhkan ruang yang cukup sinar matahari untuk beristirahat. Mary mendengar itu tanpa banyak berkata. Dia hanya mengambil koper dan pergi ke kamar pembantu. Semua orang merasa sikap Mary hari ini sangat aneh. Mereka tidak tahu bahwa suaminya, sang CEO, akan datang menjemputnya dalam 2 minggu. Karena itu, dia rela menanggung penghinaan ini selama 2 minggu. Saat makan malam, orang tua angkat Mary mengetahui bahwa anak mereka tidak pergi menikah karena merawat Annie. Mereka marah dan menyalahkan ketiga putra mereka, karena Mary adalah calon menantu yang mereka pilih. Namun, saat itu, Mary juga menceritakan tentang pernikahannya, dan memperlihatkan cincin berlian yang dipilih oleh CEO kepadanya. Namun, saudara tertua tetap menganggap dia sedang menipu orang tua mereka. Saudara kedua menganggap dia sedang bermain-main dengan perasaan mereka. Saudara ketiga menganggap dia masih mencintai mereka, dan tidak mungkin memilih menikah dengan orang lain. Annie juga mengejeknya. Mary malas menjelaskan kepada mereka. Dia tahu setelah 2 minggu, suaminya datang menjemput, dan mereka pasti akan percaya. Segera setelah 2 minggu, CEO tersebut mendesain gaun pengantin sendiri, dan memberitahukan Mary untuk mencobanya di rumah. Namun, setelah Mary keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, dia menemukan Annie